Kenapa? Oke, Mutia silakan. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Iya. Baik-baik. Ketemu lagi di acara tiap 1 bulanan sekali B84 Poli B84. Pada hari ini kita akan membahas tentang tumor di usus, tumor usus. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Niken yang telah menyediakan fasilitas Zoom, juga kepada Dr. Taslim Poniman yang sementara ini digantikan oleh koleganya, Dr. Denny. Betul ya, Dr. Denny. Dr. Denny Budiman, SPB. Nah, Dr. Denny Budiman sudah hadir di antara kita. Sementara mohon maaf juga Dr. Denny, biasanya kami membacakan CV dari pemberi pemakalah. Karena ini mendadak, Dr. Denny belum memberikan pemakalah karena memang sangat mendadak. Dr. Taslimnya berhalangan karena ada operasi. Jadi kami mohon maaf. Kira-kira Dr. Taslimnya sendiri apakah bisa nanti gabung atau bagaimana ya Dr. Denny? Ya, bismillah. Selamat siang semuanya. Insya Allah nanti Dr. Taslim bergabung. Cuma tadi saya diminta duluan untuk mewakilkan beliau. Takutnya kan pada nungguin gitu. Jadi nggak apa-apa kalau CV saya nggak usah dibacain, nggak apa-apa. Sementara kita yang kita pegang itu masih CV dari Dr. Taslim. Dr. Taslim, iya. Mohon izin kami membacakan CV aja dari Dr. Taslim, CV-nya. Silakan pada Upik. Oke, selamat siang teman-teman. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya mau bacakan CV dari Dr. Taslim. Pendidikan tahun 1981 di S1 FK UKI. Lalu 1993 spesialis bedah FKUI. Pada tahun 2001 subspesialis bedah digest di FK Universitas Indonesia. Pekerjaan tahun 2004 hingga 2011 sebagai Ketua SMF Bedah RSUP Fatmawati, lalu 1999 hingga sekarang di staf SMF Bedah RSUP Fatmawati. Tahun 2007 hingga sekarang dokter spesialis bedah digestif di Rumah Sakit Pondok Indah, dan 2014 hingga sekarang dokter spesialis bedah digestif di Rumah Sakit Mayapada. Dan organisasi yang diikuti oleh Dr. Taslim 2001 hingga sekarang anggota IKAP di Jaya, 2001 hingga sekarang anggota Perhimpunan Bedah Endolaparoskopik Indonesia, dan 2020 hingga sekarang sebagai ketua IKAP di Jaya. Demikian CV dari Dr. Sivi Taslim. Silakan Bu Niken dilanjut. Ya, baik teman-teman, sebelum melanjutkan seperti biasa cuma mengingatkan saja selama nanti ada paparan agar mic-nya di-mute lebih dulu. Nanti kita buka lagi saat ada tanya jawab. Pasti ada tuh waktu untuk tanya jawab. Ya, dan lain-lainnya kayaknya nggak ada ya, Pi ya. Kita jalan aja Mama Mutia ya. Jadi kita ikutin apa sih yang kita mesti tahu nih tentang tumor, kayaknya tumor gitu. Tapi ini khusus nih di usus gitu ya, Dok ya. Nanti Dokter Denny yang lebih lanjut menjelaskan. Saya minta maaf mungkin Dok, ini saya masih biasalah gaptek ya, tapi saya coba share screen-nya, nanti saya bantu di share screen. Tapi kalau pokoknya diarahkan aja Dok gitu kalau mau menjalankan. Baik, kita akan ikuti paparan yang dibawakan oleh Dr. Denny. Silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Boleh langsung di share screen aja untuk PowerPoint-nya. Kelihatan ya Dok ya? Oke, jadi ini secara global PowerPoint-nya mengenai tumor usus. Sebenarnya Dr. Taslim sendiri merupakan seorang ahli bedah khususnya konsultan di saluran cerna atau digestif. Saluran cerna itu dimulai dari mulut, itu udah termasuk saluran cerna. Mulut ada esofagus, kemudian sampai ke usus halus, gaster, usus halus, terus usus besar, kemudian juga sampai ke anus. Back dulu sebelumnya.
Oke, ini anatominya. Jadi usus itu panjang. Ini merupakan anatomi dari usus besar. Jadi nanti setelah usus-usus halus yang kecil-kecil dia masuk ke usus besar. Usus besar di sini ada pembuluh darahnya bercabang dari aorta, dari pembuluh darah besar dalam tubuh. Kemudian nanti dia sampai keluar ke rektum dan anus. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tumor usus itu panjang sekali ininya pembahasannya. Tapi nanti saya coba mempersingkat dan kira-kira nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab juga. Next. Jadi sebenarnya secara fisiologi itu adalah kira-kira kerjanya tuh untuk apa sih usus ini? Di antaranya adalah dia penyimpanan air, penyimpanan feses untuk sementara waktu, kemudian juga si usus ini dia mengeluarkan mukus atau lendir, kemudian ada pemeliharaan ekologi flora usus, jadi di dalam usus itu sendiri ada bakteri-bakteri yang normal, bakteri-bakteri yang memang ada di dalam usus untuk mencerna makanan. Kemudian untuk penyerapan dari vitamin K dan asam amino. Next, kemudian juga metabolisme dari karbohidrat yang menjadi asam lemak. Next. Nah, secara umum untuk penyebab dari tumor usus itu, penyebab yang diketahui adalah adanya genetik. Genetik karena sindrom dari kanker familiar. Jadi dalam hal ini ada kasus misalkan keluarganya yang punya tumor, baik tumor apapun itu, dalam artian sebelumnya mungkin ada tumor payudara, ada tumor di ovarium, itu menjadi faktor resiko terjadinya tumor di usus. Kemudian faktor lingkungan, dietnya yang tinggi lemak, kemudian yang rendah serat, yang jadi dietnya terlalu banyak yang dimakannya jenisnya lemak tanpa ada serat, misalkan jarang makan serat, jarang makan sayuran gitu. Itu juga bisa merupakan menjadi faktor resiko terjadinya ada tumor usus. Next. Kemudian lain-lainnya sebelumnya setelah ditemukan adanya tumor jinak di usus. Jadi yang namanya tumor itu ada dua, ada tumor jinak dan ada yang tumor ganas yang kita sebut dengan kanker. Gitu. Perbedaannya apa antara tumor jinak dengan tumor ganas? Tumor jinak yaitu ada tumor tapi di situ aja tempatnya. Lain halnya ketika kita sebut dengan tumor ganas atau kanker. Kanker dia punya sifat dia bisa bermetastasis atau dia bisa melakukan penyebaran, dia bisa menyebar berpindah tumornya misalkan di usus, tapi dia bisa pindah metastasis sampai ke otak, sampai ke paru-paru, sampai ke liver, sampai ke tulang. Gitu. Jadi dia bisa kemana-mana, itu yang kita sebut dengan tumor ganas atau kanker. Nah, faktor resiko terdapatnya tumor ganas ini biasanya yang pertama sebelumnya sudah ditemukan ada tumor jinak, yaitu jenisnya polip misalkan. Kemudian ada yang inflammatory bowel disease, jadi misalkan ada infeksi di usus-ususnya, misalkan dia sering diare. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang sering diare tanpa sebab gitu, misalkan rutin nih dalam sebulan diare, terus kemudian 2 bulan, dalam setahun itu pasti ada diarenya sering gitu, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang tadi yang saya bilang, yang faktor risiko selanjutnya adalah diet yang tinggi lemak, tinggi kalori, dan daging. Daging di sini adalah daging-daging merah. Yang di textbook itu dituliskan daging-daging merah, kemudian rendah serat, jarang makan sayuran. Next. Untuk faktor risikonya itu sendiri adalah gaya hidup. Contohnya merokok, dia meningkatkan 3 kali lipat terhadap yang tidak merokok, faktor risiko terhadap terjadinya tumor usus. Kemudian alkohol dan usia. Usia tentu juga mempengaruhi di sini. Dengan bertambahnya usia, maka resiko terdapatnya tumor usus juga semakin meningkat. Next. Oke, gejala-gejala yang biasanya tumor usus.
Ya, yang pertama BAB-nya berdarah. Yang harus diperhatikan di sini darahnya itu harus diperhatikan warnanya, dia bisa warna hitam atau dia bisa darahnya itu bercampur dengan feses agak kemerahan, atau dia bisa fesesnya feses dulu keluar baru darahnya netes gitu. Itu harus diperhatikan karena kita untuk mengetahui dia kira-kira lokasi si tumornya di mana. Kalau dia lokasi si tumornya di atas, dia tentu darahnya dia akan lebih gelap. Nah, kemudian kalau dia lokasi tumornya di bawah, bahkan bisa misalkan di dekat-dekat anus, di rektum gitu, bahkan dia bisa fesesnya tuh udah jadi feses gitu. Udah terbentuk feses, baru kemudian si darahnya itu hanya menyelimuti gitu. Lain halnya ketika si tumornya ini masih di bagian atas. Kalau di bagian atas otomatis dia kan tadi kita ketahui bahwasanya fungsinya adalah untuk penyerapan air juga. Sehingga pada bagian atas si feses itu masih berbentuk cair gitu. Kemudian kalau ada tumor di situ, ada perdarahan di situ, maka nanti dia akan bercampur dengan feses. Jadi warnanya dia lebih bercampur dan warnanya biasanya lebih gelap. Kemudian kalau si tumor ini sudah sangat besar, dia bisa menyebabkan adanya obstruksi atau adanya obstruksi atau adanya penyumbatan, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gas nggak bisa lewat gitu, jadi kembung, kemudian bisa muntah, tidak bisa BAB, kemudian kolik itu nyeri yang khas biasanya pada organ yang berongga gitu. Kemudian dari situ tidak bisa BAB, tidak bisa buang angin gitu, tidak flatus, ya, tidak bisa kentut gitu. Itu semua gejala-gejala kalau ada tumor. Oke, next. Pemeriksaan fisiknya biasanya didapatkan, kita lakukan inspeksi, perutnya membuncit dengan adanya Darm kontur, Darm Stayfung. Apa sih nih dok, Darm kontur, Darm Stayfung tuh saking tegangnya si usus, akhirnya akan tampak adanya gambaran usus dari kelihatan aja langsung kelihatan ada garis-garis seperti gambaran usus. Darm Stayfung adalah kita melihat dari garis-garis tadi, gambaran usus tadi, dia bisa bergerak karena memang ada peristaltik atau ada pergerakan ususnya bisa tampak dari luar. Tentu hal ini dipengaruhi oleh perut si pasien itu sendiri. Kalau pasiennya misalkan kurus, ini tentu jauh lebih terlihat dibandingkan kalau pasiennya punya lapisan lemak yang lebih tebal. Kemudian pada pemeriksaan selanjutnya, palpasi atau di raba itu bisa ada nyeri tekan, ada nyeri lepas, ada undulasi juga. Next. Perkusi, ada nyeri ketok, ada shifting dullness, free air, auskultasi, biasanya bising ususnya dia meningkat. Meningkat tuh artinya lebih sering. Normalnya kan 6-10 kali. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, misalkan karena ada sumbatan, dia bisa disebut dengan metallic sound. Atau seperti suara koin yang dilempar ke lantai gitu. Itu bisa terdengar dari auskultasi atau pakai stetoskop, pemeriksaan pakai stetoskop perutnya didengerin. Kemudian terakhir juga ada pemeriksaan rectal tuse atau pemeriksaan dari bawah, misalkan tumor-tumornya curiga tidak jarang tumor usus ini ada di di usus besar atau di rektum yang dekat dengan anus. Tidak jarang karena dari itu maka pemeriksaan dari colok dubur ini penting. Jadi diperiksa dari bawah, kita nilai apakah ada tidaknya tumor di situ, kemudian bagaimana kualitas ususnya dalam artian apakah ada udara yang masih bisa lewat atau enggak, atau masih ada feses yang bisa lewat atau enggak, masih bisa kita periksa. Next. Ini pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk kasus tumor-tumor usus, dari mulai yang paling simpel seperti laboratorium, kemudian dari labnya dari darah, urinalisa, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian tumor marker CEA.
Nah, untuk pemeriksaan imagingnya bisa dari ronsen biasa, foto polos, ronsen torak, kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan USG, CT scan, atau yang agak invasif yaitu endoskopi. Endoskopi itu masuk seperti, jadi pasien posisinya diberikan sedasi atau di anestesi, kemudian ada kamera masuk lewat mulut. Jadi kita bisa masuk, kita bisa menilai sampai ke lambung, itu namanya endoskopi itu. Endoskopi, kita bisa melihat nanti sampai ke lambung, sampai ke usus besar. Dan kalau dari yang usus besar bisa dari bawah, namanya dari endoskopi lower GI atau kolonoskopi. Dari bawah kita bisa melihat, kita lihat memang di sini pemeriksaan penunjang yang seperti ini invasif. Jadi memang pasien akan merasakan agak kurang nyaman. Tapi di sini bisa sekaligus pemeriksaan biopsi. Jadi nggak hanya melihat gitu, tapi misalkan kita ketemu jenisnya, oh ini ada tumor. Bisa kita langsung ambil sebagian sampelnya untuk kita kirim pemeriksaan patologi anatomi atau kita biopsi. Jadi nanti ketahuan hasilnya, gambarnya udah ada, hasilnya ternyata ditemukan sel-sel ganas misalkan. Ya udah, akhirnya nanti kita diagnosa dengan tumor apa, jenisnya apa gitu dari endoskopi ini. Next. Nah, pemeriksaan penunjang laboratorium biasanya sih kalau kondisinya masih baik dan stadium-stadium awal masih normal. Kemudian kalau sudah stadium-stadium lanjut, biasanya kalau sudah banyak perdarahan dia bisa anemia. Kalau sudah ada penyebaran ke liver, biasanya ada peningkatan enzim livernya, SGOT, SGPT. Kemudian radiologi juga yang sudah tadi saya jelaskan, jadi nanti bisa dilihat dalam ronsennya, kemudian bisa juga dilihat dari endoskopi, atau yang tidak invasif CT scan dengan kontras gitu. Tapi CT scan ini hanya melihat gambaran, bukan berarti kita nggak ngelihat barangnya langsung gitu. Kalau kita endoskopi kan kita bisa lihat langsung barangnya dan kita bisa ambil untuk biopsi. Next. Nah ini pemeriksaan penunjang juga. Next. USG, CT scan. Nah, ini contoh-contoh pemeriksaan penunjang. Kalau ronsen kelihatannya ada kayak apple core appearance, kayak apel yang tergigit gitu kan. Jadi istilahnya memang di situ kemungkinan ada suatu tumor gitu. Next. Nah, ini pemeriksaan penunjang endoskopi ini yang tadi saya bacakan, ini salah satu pasien gitu, kita bisa melihat dari endoskopi, dari kamera yang kita masukkan, kelihatannya ini ada jaringan yang irregular, yang bentuknya berbenjol-benjol, rapuh, mudah berdarah. Dari sini kita bisa ambil PA, patologi anatomi untuk biopsinya. Hasilnya adalah adenokarsinoma. Letaknya di rectus sigmoid gitu. Next. Nah, ini tadi proses yang disebut dengan endoskopi lower GI atau kolonoskopi. Jadi masuk lewat bawah, posisi pasien miring ke kiri, kemudian dengan proses sedasi, anestesinya, jadi dilakukan pembiusan, kemudian dilakukan pemeriksaan langsung masuk kamera, dan di situ nanti ada alat yang kita bisa masukkan untuk dilakukan biopsi. Next. Nah, untuk menegakkan diagnosis bagaimana? Kalau kami dari dokter bedah, kami mendiagnosis itu tidak hanya ujuk-ujuk langsung dari pemeriksaan penunjang. Enggak, kita harus cari tahu dulu dari anamnesanya, riwayat penyakitnya seperti apa, gejalanya seperti apa yang dirasakan, kemudian juga riwayat penyakit keluarga yang lain seperti apa, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, rectal touche, kemudian ditambah ditunjang dengan adanya pemeriksaan yang laboratorium dan radiologisnya. Next. Nah, untuk penanggulangannya biasanya kita secara komprehensif. Jadi kita nggak langsung operasi aja, enggak. Jadi biasa kita lihat kondisi secara umum si pasien. Kalau si pasien biasanya, kalau tumor itu kan dia bisa mengalami gejala-gejala dehidrasi,
elektrolit imbalance, pasien dengan tumor itu biasanya badannya kurus, kecil, itu yang sudah lama ya kita sebut dengan kaheksia. Jadi status gizinya tuh sudah sangat menurun gitu. Maka kita atasi dehidrasinya, elektrolit imbalance, kita perbaiki, kita koreksi. Kemudian kalau dia ada infeksi, kita berikan antibiotik. Kemudian kalau dia dalam kondisi akut, kalau kondisi segera gitu, tiba-tiba si tumornya ini menutup si jalur makannya si pasien, dalam artian si ususnya ini udah tertutup oleh tumor, maka kembung yang tadi kembung tidak bisa BAB itu harus dilakukan dekompresi dengan pemasangan, biasanya ada selang lewat hidung. Itu tujuannya adalah yang tadinya tekanan di intralumennya, tekanan di dalam ususnya itu tinggi, kalau kita lakukan dekompresi, kita pasang selang, maka tekanannya akan menurun, sehingga nanti kondisinya akan jauh lebih baik. Baru setelah itu semua, nanti kita lihat strateginya adalah operasi. Jenis operasinya apa, nanti kita sesuaikan dengan lokasinya. Misalkan nanti ada yang harus dibikin stoma, kolostomi gitu. Kalau yang pernah dengar mungkin ada yang BAB lewat perut sementara gitu. Atau kalau misalkan si tumornya ini sudah sangat parah dan sudah menginfiltrasi anus, bahkan pembuatan kolostomi itu permanen untuk selamanya gitu. Bisa sampai situ. Kalau misalkan tumor-tumor yang di usus halus cukup dipotong, reseksi, dan bisa langsung disambung di anastomosis. Jadi operasi ini kita tentukan nanti berdasarkan lokasinya, berdasarkan stadium dari si pasien itu sendiri. Seperti itu. Next. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ya, terima kasih, Ini Dok. kita ada sesi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Dok, nanya dong, Dok. Juga nanti nanya. Iya, boleh, Mangga. Silakan, Dok. Ya, Silakan. Dok. Saya Yanti, Dok. Kalau di vertikulitis itu, Dok, termasuk apa, Dok? Apakah dia memang tumor usus atau memang ada infeksi? Iya, terima kasih. Kalau di vertikal itu sendiri dia salah satu jenis tumor memang. Jadi dia ini khasnya adalah ada benjolan di dalam usus. Dia itu sebenarnya kalau kita lihat, kita perhatikan dari sel-selnya, di vertikal ini dia mempunyai dua sel biasanya. Dia ada sel dari gaster dan pankreas. Sehingga dia bisa, kan tadi kan usus itu dia menghasilkan lendir ya. Nah, sedangkan si di vertikal ini dia biasanya ada dari lapisan mukosanya, itu ada dari mukosa dari gaster dan pankreas. Yang mana si gaster atau lambung kan mengeluarkan cairan lambung, kemudian pankreas juga mengeluarkan cairan pankreas. Makanya biasanya dia kondisinya jadi asam dan resikonya perforasi dan resikonya bisa sampai bocor gitu. Itulah di vertikal. Nah, di vertikulitis ya berarti dia peradangan di vertikalnya itu dia bisa sampai bocor di situ. Tapi untuk kenapanya dia bisa karena biasanya memang genetik juga dari lahir biasanya sudah ada. Semakin lama semakin membesar biasanya. Seperti itu. Kalau untuk jenisnya apakah dia ganas, kalau di vertikal, kalau hasil patologi anatomi menyebutkan di vertikal, maka dia nggak ganas gitu. Dia hanya suatu di vertikal gitu. Dok, di vertikal itu apakah bisa sepanjang dari gaster aja sampai ke usus besar sampai ke usus kecil, atau dia hanya di beberapa lokasi saja, Dok, di vertikal? Oke, di vertikal itu predileksinya paling banyak sebenarnya di usus besar, di kolon biasanya. Nah, di kolon, biasanya di usus besar, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus yang dia ada di usus halus. Saya waktu itu pernah operasi juga sama Dokter Taslim di Pondok Indah. Waktu itu pasien masih muda, dia anemia HB3, HB4. Ya. Selalu seperti itu, BAB berdarah di ini.
akhirnya kita lakukan operasi. Di operasi ternyata ada di vertikal yang dia cukup besar, sekitar 6 sentian gitu di vertikalnya, di usus halus. Memang kejadian ini sangat jarang. Kalau saya baca itu mungkin hanya sekitar 0,3% populasi gitu. Artinya dari sekian banyak gitu kasusnya hanya sedikit, tapi ada gitu. Di vertikal itu kan tadi ada sel gaster sama sel pankreas, sehingga ada asam di situ, dia bisa menyebabkan adanya ulkus atau ada istilahnya tuh kayak ada luka gitu di usus, sehingga ketika ada luka jadi dia bisa perdarahan, nggak terasa tuh lama-lama banyak keluar. HB normal kan sekitar 12 sampai 14 gitu, dia HB sampai 4 sampai dirawat di ICU gitu, nggak ketahuan. Pada saat intraoperasi baru ketahuan ternyata ada di vertikal gitu. Oke, terima kasih dokter. Tanya lagi dong. Dok, pemeriksaan. lanjut soalnya. Nah, pemeriksaan penunjangnya yang paling baik untuk kita melihat bahwa kita ini di vertikal itu apa? Apakah memang harus open atau baru kita bisa lihat bahwa wah nih ternyata di vertikal nih gitu dok? Ya, jadi untuk di vertikal sebenarnya kalau pemeriksaan penunjang yang kita pikirkan adalah yang pertama pastinya non invasif dulu. Contohnya kita CT scan aja dulu dengan kontras gitu. Ketika CT scan itu biasanya sih terlihat, tapi kadang-kadang kan ada yang misalkan CT scan slice-nya nggak begitu bagus, misalkan ada yang slice-nya tebel-tebel, jadi nggak kelihatan. Nah, kemudian pilihannya adalah bisa juga dilakukan endoskopi. Endoskopi juga ada terbatasnya. Terbatasnya adalah kalau misalkan endoskopi yang upper GI, dia biasanya kita bisa melihat hanya sebatas sampai gaster atau duodenum aja. Nggak bisa dari situ, masih panjang tuh usus halusnya, masih ada sekitar 3-4 meter lagi dari situ. Kemudian baru masuk ke usus besar. Nah, dari usus besar kita periksa dari bawah endoskopinya, lower GI atau kolonoskopi. Nah, jadi di bagian usus halus ini memang agak susah untuk dilakukan endoskopi. Ada yang disebut dengan kapsul endoskopi. Jadi kayak ada kamera yang diminum, nanti dia setelah 24 jam keluar lewat BAB. Dari situ nanti kita lihat nih videonya segala macam. Cuma itu sangat jarang ya. Saya hanya baca itu di teori gitu. Sementara di aplikasinya di sini dari radiologi hampir nggak pernah gitu ada yang melakukan kayak gitu. Jadi biasanya kalau setelah CT scan nggak ada endoskopi terlihat nggak ada ini, tapi kondisinya jelek, maka kita putuskan untuk operasi gitu. Jadi operasi adalah terakhir, tapi biasanya yang kita lakukan itu adalah yang non-invasif dulu, CT scan. Oke. Bagaimana Dokter Harmina Yanti ini? Sudah cukup? Iya dok. Iya dok. Terima kasih. Dengerin seru ya istilahnya. Iya dokter sama dokter kita yang nggak ngerti nih istilahnya ya dokter sama dokter. Bukan dok, soalnya waktu itu dia ada dokter syaraf. Ya, jadi waktu itu kan perdarahan, waktu itu dia dirawat dengan BAB berdarah saja. Kemudian kita masih bingung nih berdarahnya dari apa nih? Oke. Dia duganya kan hemoroid. Kolonoskopi itu dia hemoroid dok kelihatan. Tiba-tiba dia pada saat dia dirawat di dalam perawatan perdarahannya banyak sekali. Akhirnya diputuskanlah untuk open dok. Di CT scan juga nggak bisa kelihatan apa-apa karena mungkin perdarahannya di dalam kan dok. Open tuh operasi maksudnya? Operasi. Operasi. Dia operasi. Makanya istilah dokter kita bingung ya. Jadi ada operasi. Kemudian di dalam dia dilakukan operasi, jadi ditemukanlah baru dinyatakan bahwa itu di vertikal gitu loh dok. Sampai sepanjang usus besar itu akhirnya dia dipotong ususnya sampai dengan HB-nya 3 gitu dok. Baru setelah open baru ketahuan bahwa itu di vertikal gitu. Repot juga di vertikal tuh apa sih? Di vertikal ada luka, bukan? Apa? Oh, luka. Iya kan dok? Baik ya. Istilahnya luka gitu. Kita lanjut. Iya. Pinter kan? Jadi kan di usus dia ada benjolan tuh. Benjolan. Kayak apa ya?
kayak ada corong gitu di dalam usus. Jadi dia kayak harusnya kan usus bulat gitu ya. Halus. Nah, halus. Jadi tiba-tiba dia ada kayak ada corong gitu di dalamnya gitu. Di daerah jonjot-jonjotnya atau apanya dok? Kalau misalnya orang awam kita bilang itu di jonjot-jonjotnya atau di daerah dinding? Di dinding itu sih. tonjolan, Di dinding. tonjolan Usus. Oh kan ya. usus manusia itu sampai seperti usus sapi kan ya dok ya? Iya. Jadinya gitu ya dok bentuknya gitu loh. Jadi dok, nanya bentar aja. Ya. Usus itu panjangnya berapa emang tadi dokter bilang 3-4 meter berapa sih? Ya bisa sampai kurang lebih sih masing-masing orang tuh beda sebenarnya gitu. Ada yang ususnya itu bahkan ada yang di kolon sigmoidnya tuh panjang ada. Jadi ada penyakit yang disebut dengan istilahnya ususnya terpuntir gitu. Itu juga ada. Iya. Oh iya. Oh. Jadi ada yang ususnya terpuntir. Jadi sebenarnya masing-masing orang beda, tapi kurang lebih sekitar 5 meteran gitu. Oh, 5 meter. Iya. Nanya dong. Iya. Itu mengatasinya kalau yang operasi kan tindakan terakhir. Itu biasanya dipotong ya, di-cut. Untuk si tumor itu sendiri. Kalau untuk tumor biasanya kalau ada tumor biasanya kita lakukan operasi. Kalau operasinya itu kalau dia di usus halus kita potong. Usus halus kita potong. Kita sambung langsung biasanya. Teknik penyambungannya banyak. Teknik penyambungannya ada jahit biasa, jahit pakai tangan, atau yang paling modern itu yang sekarang sering kita pakai itu pakai stapler juga ada. Stapler usus gitu. Oke. Kemudian kalau dia di usus besar, di kolon, di daerah bawah dekat anus, itu metode operasinya lebih rumit lagi. Gitu. Bahkan kalau di situ bisa kalau misalkan ada sisa misalkan 5 sentian dari anus kita raba ada tumor, tapi masih ada sisa sekitar 5 sentian gitu. Maka kita bisa lakukan penyambungan pakai alat, pakai stapler juga kita sambung. Tapi kalau misalkan sudah terlalu mepet, misalkan si tumornya itu sudah sampai keluar anus, atau bahkan si tumornya itu sisanya 1 senti gitu dari anus gitu, itu maka dipotong semuanya, anusnya diangkat sampai ditutup, dijahit anusnya tuh. Anus dijahit dan dibikin kolostomi permanen. Jadi pembuangan di perut, ususnya dikeluarin di perut, nanti dipasang kayak plastik stoma bag namanya. Tapi sebenarnya memang agak tabu gitu, apalagi kalau di daerah. Kemarin saya sempat ke daerah ke Laut Cina Selatan, ada pulau di situ namanya Kepulauan Anambas. Di sana sangat gimana ya istilahnya, padahal yang kita lakukan ini kan adalah tujuannya agar yang penting pasiennya hidup aja dulu. Kalau enggak kan meninggal gitu. Kadang-kadang menjelaskannya harus panjang lebar karena bagi mereka itu kayak mereka kurang nyaman kalau misalkan ada pembuangan di perut. Otomatis kalau yang muslim pengen sholat rasanya agak risih karena tiba-tiba keluar aja gitu kan, dia nggak ada istilahnya, nggak ada anusnya ya. Jadi kalau fesesnya keluar aja gitu, habis wudhu keluar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka terganggu karena kalau misalkan mau berhubungan suami istri gitu, tiba-tiba ada stoma atau bau atau bagaimana gitu, itu merasa nggak nyaman. Itu makanya tantangannya. Tapi yang selalu saya jelaskan ke pasien-pasien bahwasanya ini bukan kasus pertama yang seperti Bapak, yang seperti Ibu, ini banyak kasusnya. Bahkan kalau kita searching di Google, kalau kita searching ostomi gitu. Ostomi itu adalah orang yang menggunakan stoma. Bahkan ada model-model, ada atlet yang menggunakan stoma. Di luar negeri itu sudah sangat wajar gitu. Karena itu adalah life saving gitu. Gimana si pasien bisa tetap hidup, bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa istilahnya quality of life-nya bisa tetap ada gitu. Oke, terima kasih Dokter Benny penjelasannya. Saya mau tanya, kalau itu operasi kan tindakan terakhir ya. Kalau sebelumnya ada nggak sih? Jadi secara medis apa nanti
tumornya dikecilin karena proses kimia ya, saya ngerti gimana. Apakah ada tindakan, apakah ada pertolongan seperti itu, atau memang harus operasi? Oke, jadi kalau misalkan dia kasusnya tumor ganas misalkan, kita udah ada biopsi hasilnya tumor ganas, kita lihat ke stadiumnya lagi. Justru kalau tumor ganas, stadium awal itu terapinya adalah operasi yang terbaik. Tapi justru kalau udah stadium akhir atau yang sudah misalkan tumornya itu sudah sangat keras, Udah nutup lagi ya? udah nutup, udah fix gitu. Fix tuh kayak udah diraba aja udah susah gitu. Dia gerak udah nggak gerak. Kalau udah seperti itu pilihannya adalah kita lakukan kemoterapi dulu. Di kemo ya? Kemo dulu atau disinar dulu gitu. Dengan kita tetap sih operasi kita bikin saluran pembuangan dulu di perut gitu. Jadi kita kolostomi dulu, sisanya tumornya kan udah nggak bisa diapa-apain. Kalau udah tumornya udah keras, udah nggak bisa diapa-apain, akhirnya kita buat kolostomi dulu, terus baru nanti kita sinar, kita kemo. Harapannya si tumornya mengecil. Sehingga ketika tumornya mengecil, kita bisa angkat si tumor, baru nanti kita lanjutkan terapinya gitu, terapi kemo. Terkadang kemo itu ya kemo juga harus saya jelasin ke pasien bahwasanya orang tuh belum apa-apa takut kalau dengar kata kemo. Nah, kemo itu adalah sebenarnya masuk obat lewat cairan infus. Saya selalu bilang seperti itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kemo itu adalah prosedur masuk obat lewat infus, kayak masuk infus seperti biasa. Nah, efek sampingnya memang si obat kemo ini dia bekerja terhadap sel-sel yang membelah dirinya cepat. Misalkan ada sel dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 gitu. Nah, masalahnya yang sel yang membelah dirinya dengan bisa cepat kayak gitu bukan hanya sel tumor, bukan hanya sel kanker. Tapi sel normal dalam tubuh juga ada yang seperti itu. Contoh rambut, terus saluran pencernaan misalkan. Makanya kalau orang di kemo tuh ada yang mengeluh botak gitu. Ada yang mengeluh diare. Wow. Gitu. Ada yang mengeluhnya anemia karena memang sel darah juga cepat kerjanya gitu. Seperti itu. Jadi kadang harus kita jelasin benar-benar tentang kemo. Kemudian di radiasi kita jelasin di sinar memang tidak nyaman tapi itu adalah pilihan pengobatannya. Baik, kita selanjutnya ya ke pertanyaan yang sudah menunggu ini. Pak Herlambang, silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Siang, Herlambang. Ya. Dr. Denny, terima kasih udah mau sharing ke kita-kita. Saya pernah baca atau pernah dapat informasi bahwa di tubuh kita tuh ada satu sel namanya natural killer cell. Itu yang bisa membunuh tumor ataupun kanker ya. Itu yang jadi pertanyaan saya, kalau orang terkena tumor atau kanker, apakah natural killer cell-nya kita maksudnya tidak berdaya atau kurang banyak? Itu aja dokter. Terima kasih. Oke. Jadi yang kita ketahui memang ada yang disebut sel natural killer, NK cell. NK cell ini sebenarnya natural killer cell ini dia merupakan salah satu istilahnya salah satu tentara dalam sistem imun tubuh kita gitu. Jadi salah satunya ada sel natural killer. Dan sebenarnya natural killer ini bukan hanya pada sel tumor sebenarnya. Dia pada kasus-kasus misalkan infeksi. Nah, nanti dia akan keluar tuh sel natural killer. Ada bakteri atau ada natural killer, contohnya nanti misalkan ada cara kerjanya, misalkan fagosit. Fagosit misalkan ada satu sel yang sel bakteri atau misalkan ada virus, dia nanti bisa dimakan gitu. Nah, sel ini pada beberapa kasus tumor atau kanker,
sel kanker ini terkadang dia sangat pintar, sehingga beberapa dia sifat kerjanya dia bisa seperti dia seakan-akan menjadi sel normal gitu. Sehingga sel natural killernya ini bukannya kurang atau apa, tapi kadang-kadang tidak mengenali itu sebagai suatu threat, ancaman gitu. Itu bisa terjadi di situ gitu. Sama sebenarnya untuk sel kanker ini sendiri pengobatannya bukan hanya dari natural killer. Kalau kita lihat ada satu poster itu penyebab bisa oncogenesis, bisa terjadinya kanker. Jadi beberapa pathway yang bisa menyebabkan kanker. Di situ tuh satu poster besar, selnya ada sel tumor, kemudian pathway-nya itu bisa ratusan. Artinya apa ya? Artinya ketika kita blok di satu sisi, kita kasih obat ini, kita kasih obat ini, dia masih banyak ratusan cara untuk bisa jadi sel kanker. Itulah sulitnya kita memerangi dari kanker, karena beberapa pathway kita blok. Oh berarti ini kayak gini, kita blok kayak gini supaya nggak jadi kanker. Kalau ada obatnya kayak gini, kita kasih obat ini gitu. Tapi dia tetap banyak ways untuk jadi kanker gitu. Termasuk itu sel natural killer mungkin bisa membantu, tapi tidak secara signifikan kalau misalkan si kankernya itu sudah terbentuk gitu. Oke, bagaimana? Cukup Pak Herlambang? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya Pak Herman De Brankas, silakan. Herman kayaknya tamat deh. Cuma tadi bacain Herman, aja. Ya, Herman tadi bilang itu apa tuh, Pi? Jika banyak polip di sepanjang usus, bagaimana penanganannya, Dok? Lalu apakah tumor usus bisa didapatkan juga ditemukan pada anak-anak? Ya, jadi yang pertama yang polip ya, multiple polyposis. Ya memang bisa banyak, bisa polip itu bisa ada yang simple cuma satu gitu polipnya, ada juga yang banyak. Kalau banyak ini nanti otomatis tata laksananya yang terbaik adalah kita lakukan segmental reseksi gitu, kita potong secara segmen yang ada polipnya gitu. Sepanjang apa? Sepanjang polipnya itu gitu. Kalau biasanya kan nanti kelihatan tuh dari CT scan atau dari endoskopi gitu. Nanti polipnya didapatkan di sini berapa sentimeter dari scoop masuk, misalnya endoskopi berapa sentimeter masuk udah ketemu polip, dan banyak polipnya sampai mana nanti dipotong sesegmen itu gitu. Tapi polip itu masuknya dia adalah tumor jinak. Artinya setelah diangkat itu tidak perlu ada tambahan kemoterapi atau radiasi, hanya setelah dipotong sambung, habis itu kita perlu follow up gitu. Kemudian yang selanjutnya tumor usus bisa didapatkan pada anak-anak, bisa pada kasus anak-anak, tapi biasanya lebih jarang dibandingkan pada kasus dewasa tua gitu. Jadi memang biasanya kalau pada anak tuh langsung kelihatan karena kan dari lahir dan pada ususnya itu masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah di situ langsung tampak, langsung kelihatan gitu. Dan dia biasanya bawaan. Kemudian sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah follow up-nya. Kalau Dokter Taslim tuh selalu mengingatkan saya, ingat follow up, ingat kita harus kapan sih kita harus cek gitu. Even kita nggak punya gejala gitu, kita sepertinya baik-baik aja, diare ya wajar lah kalau kita habis makan yang pedas-pedas kadang-kadang agak diare gitu. Tapi kapan kita wajib screening untuk pemeriksaan tumor di usus ini, yaitu adalah ketika umur sudah mencapai 50 tahun nih, 50 tahun. Kalau udah 50 tahun setidaknya dicek gitu, dicek CT scan aja, CT scan abdomen. Jadi kalau misalkan mulai itu ada polip, ada cancer yang stadium-stadium awal yang memang kita belum ada gejala, sudah ketahuan di awal, sehingga tentu stadium 1 survival rate-nya itu jauh lebih tinggi dibanding stadium 3 dan stadium 4.
istilahnya kita pakai 5-year survival rate. Jadi 5 tahun ke depan itu kira-kira dicek kemungkinan hidupnya berapa persen. Kalau misalkan stadium 1 tuh masih sekitar 90%-an. Stadium 2 mulai menurun. Stadium 2 itu udah mulai 80-70%. Stadium 3 udah mulai dari 50-40%. Stadium 4 bahkan di bawah 10% dia bisa selamat sampai 5 tahun ke depan. Otomatis bukannya ini hanya angka secara statistik, tapi ini menunjukkan bahwa semakin cepat tumor atau kanker terdeteksi dan semakin cepat diobati, maka kemungkinan hidupnya akan semakin tinggi gitu. Nah, menyikapi ini Dok, ini ada teman kita nih Dok yang mau kesaksian karena sudah kena CA usus Dok. Oh iya, silakan. Silakan Nina, mungkin ada yang mau di-share kepada teman-teman. Halo Dok, selamat siang. Selamat siang Bu Nina. Oke, saya CA-nya udah 3A. Kebetulan setahun yang lalu bulan Maret kalau nggak salah udah diangkat itunya CA-nya itu ada hampir di bawah anus. Alhamdulillah sih nggak pakai kantong. Dan kebetulan dioperasinya pakai stapler gitu ya. Itu katanya 3A, katanya dokternya juga itu si kansernya itu apa yang ngejelitet usus. Istilahnya apa sih dokternya saya nggak tahu. Saya dikasih videonya. Saya serem itu operasinya aja makan waktu sampai 8 jam. 8 jam sampai dokternya itu dia kualan, aduh Nina, saya pengen mau toilet aja saya tahan katanya gitu. Kebetulan dokternya itu teman sejawatnya kakak ipar. Jadi benar-benar ditangani secara bagus gitu ya. Nah, memang setelah after kemo nafsu makan tuh sekitar seminggu 2 minggu pahit gitu ya. Pahit, aduh makan apa pahit. Tapi di mindset saya kalau lagi mau makan apa harus makan itu. Kalau nggak makan itu saya bisa nggak makan dan mual gitu. Iya. Ya jadi saya tinggal diatur mindset saya lagi mau makan ini, saya harus makan ini gitu. Kalau dikasih makan lain saya nggak bakal bisa masuk. Itu sih. Terus ya kalau kepala botak memang dari sebetulnya saya ikut 2 terapi dalam kemo itu. Hari pertama saya terapi ovarium. Hari pertama pakai Avastin. Itu obatnya mahal banget, 54 juta. Sekali itu saya kebetulan ikut program Pilar, jadi get one beli 1 gratis 1. Ya alhamdulillah masih itu. Itu pun tidak bisa di cover BPJS, harus bayar tunai. Hari kedua baru kemoterapi. Jadi saya ikut 2 macam infus dalam satu itu. Nah mulai hari Senin lusa ini saya harus masuk lagi untuk kemo keempat. Itu sih. Jadi kesaksiannya saya harus happy, nggak boleh mikir macam-macam gitu. Makan harus sesuai yang saya mau gitu. Biar saya masuk dalam. Semangat, kasih doa. Ya. Semangat Nina. Semangat Nina. Semangat Nina. Makin cantik Nin. Kalau untuk penyintas cancer, memang itu istilahnya saya selalu ngasih semangat ke pasien-pasien saya dalam artian ibu harus semangat karena modalnya tuh harus bagus gitu. Kalau kata saya. Kan namanya obat cancer, obat kemo, dia kerjanya kan keras, obat keras. Jadi ketika masuk obat itu, maka semuanya ngedrop. Makanya sebelum masuk obat itu, modal kita, tubuh kita tuh harus lebih kuat. Jadi harus mau makan. Selalu nanya pasiennya, dok, makanan yang dipantang apa? Pasien-pasien tuh sering kayak gitu. Nah kalau sama saya bilang, udah makan aja apa yang ibu mau. Ibu nggak usah tangan gitu. Pokoknya ada apa yang ibu suka ibu makan karena memang kita butuhkan itu. Gitu. Proteinnya kita butuh, karbohidratnya kita butuh. Terus tadi ya memang kalau kemo tadi kan ada yang lidah ya, jadi makanya rasanya memang ada yang mual, muntah. Memang seperti itu. Tapi tetap harus dipaksakan minimal ada yang masuk gitu. Kemudian ya. Terus dok kalau boleh kan ini selama ini saya kan
minum Fufang ya. Soal kakak bilang, Nin untuk jaga stamina kamu minum Fufang 2 kali sehari. Nah kemarin saya tes lab di Prodia, terus katanya setelah hasil labnya gitu dokter tanya, ibu akan minum Bajaka atau minum obat lain gitu, karena lihat labnya kok perasaan 2 kali berturut-turut ini, padahal minum Fufang dari mulai kemo pertama saya udah minum Fufang gitu loh. Emang sebetulnya lebih bagus, lebih enak setelah minum Fufang. Nah 2 hari ini saya nggak boleh minum Fufang. Ya nggak tahu, mungkin saya juga nggak ngerti antara kedokteran sama herbal tuh pasti tabrakan ya dok. Saya juga nggak tahu. Itu dah. Menurut dokter gimana ya dok? Jadi sebenarnya antara herbal dengan kedokteran itu sebenarnya bisa sejalan. Hanya saja belum banyak penelitian mengenai herbal ini gitu. Intinya sih kita di dunia kedokteran itu kita nggak menutup mata kalau ada obat-obat baru, kita bisa berjalan bersama asalkan sudah teruji secara klinis keamanannya. Gitu. Jadi kan kita nggak bisa menyarankan obat yang memang secara klinis kita belum teruji aman gitu. Nanti kalau kita nyarankan ada efek samping segala macam, kita sulit untuk kita bertanggung jawabnya susah gitu. Nah, makanya saya bilang, makanya kan obat tuh ada tingkatannya. Kalau obat herbal itu ada herbal, ada yang fitofarmaka, fitoterapi gitu yang sudah teruji secara klinis walaupun herbal karena dia bisa meningkatkan sistem imun gitu. Tapi oleh karena itu saya nggak bisa komentar banyak kalau mengenai obat herbal gitu. Cuma yang harus digarisbawahi bahwasanya semakin banyak obat yang kita minum, otomatis fungsi liver kita makin berat. Gitu. Jadi saya mewanti-wanti hati-hati terhadap penggunaan obat-obatan karena nanti fungsi livernya naik. Ada yang disebut dengan drug induced hepatitis. Jadi kadang-kadang bahkan kayak orang TBC kadang-kadang matanya sampai kuning karena obat TBC-nya aja itu 4 gitu. Obat TBC 4 tambah 1 lagi vitamin B6 biasanya. Jadi sehari minumnya banyak obat, dia bisa sampai drug induced hepatitis dalam artian saking beratnya kerja si liver si pasien. Nah, seperti itu saya nggak bisa menyarankan, tapi mungkin perlu penelitian lebih lanjut terhadap apa tadi Kukang ya? Kufang. Ya, terhadap Kufang ini gitu. Tapi saya nggak bisa bilang jangan Ibu gitu, karena kan memang ternyata kalau pada penelitian ternyata dia baik ya bisa diberikan gitu. Tapi mungkin saya sampai saat ini belum bisa. Iya, soalnya obat Fufang itu juga bisa dipakai buat DB kan ya. DB itu semangat kan ya, HB Ibu Nina ya. Ya, DB kan HB-nya turun HB-nya turun. Nah, sejak pakai Fufang HB saya bagus gitu, Dok. Bagus, berarti nanti kita perlu mesti diteliti tuh dok. Iya benar, bagus tuh Bu. Nanti coba kita lihat. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh harusnya pabrikan obatnya itu harusnya ngasih sponsor ke kami gitu. Jadi mereka nyiapin berapa obat. Soalnya kan kita bawa mereknya dia. Kalau ternyata bagus ya juga mereka juga yang dapatkan keuntungan gitu. Harusnya ada kerjasama. Tapi nantilah Bu. Siap. Kasih dok. Semangat Bu Nina. Tadi tuh dok, lanjutan pertanyaan teman kita yang tadi sudah pamit itu yang pertanyaan ada usus di anak-anak, karena ternyata dia juga perlu tanya tuh yang tadi kalau banyak bagaimana. Jadi kayaknya anaknya itu sekarang usia 17 tahun, tapi dari sejak 2 tahun itu pernah dibawa ke Singapura nggak salah, terpantau tuh banyak polip gitu loh dok di usus. Nah ini yang tadi mau ditanya tuh bagaimana penanganannya, kalau operasi kan masa operasi semua gitu, itu gimana? Katanya ratusan gitu, ya. Kira-kira kayak gitu dok, maksudnya gimana? Iya memang itu repotnya, ada yang disebut dengan multiple polyposis gitu, jadi banyak banget, bisa sampai ratusan memang gitu. Tapi biasanya polip-polip kayak gini tuh ada di usus besar. Memang nanti satu usus besar itu bisa, istilahnya operasinya itu total kolektomi. Jadi satu kolon itu semua diambil gitu, sisa usus halus aja.
gitu. Tapi memang ini yang terbaik gitu untuk pasien kalau misalkan pasien sudah mengeluhkan banyak gejala gitu. Misalkan mencret terus juga yang kedua BAB-nya berdarah terus, polip kan dia bisa berdarah juga. Jadi nanti jangan sampai nunggu HB-nya 3 masuk ICU baru ini. Nah, maksudnya adalah sebenarnya kalau misalkan banyak seperti ini otomatis ya yang terbaik kalau sudah ada gejala sih memang diangkat gitu. Untuk strateginya jenis operasinya apa nanti biasanya kita lihat, kita diskusikan. Misalkan biasanya sih di kolon. Nah, di kolon itu bisa diangkat semua satu kolonnya itu. Jadi satu usus besar itu yang tadi saya gambar di slide pertama tuh ada anatomi. Nah, itu semua diangkat satu usus besar. Gitu. Tapi nanti kita lihat gitu. Jadi selama ini karena kalau saya dengar dari usia muda ini anak sudah terpantau sampai usia sekarang kita lihat gejala ya atau dia harus kontrol aja gitu ya dok bertahap atau setiap tahun kontrol gitu ya lebih baik ya. Jadi gini. Supaya terpantau gitu. Jadi gini kalau nggak ada gejala mungkin kita bisa lakukan observasi saja. Gitu. Kalau misalkan nggak ada gejala, kita observasi dulu. Sebenarnya kalau polip-polip kecil atau cuma satu, itu bisa kita lakukan polipektomi gitu. Lewat kolonoskopi tadi yang saya bilang kita bisa sekaligus biopsi. Nah, itu bisa sekaligus pengangkatan polip. Tapi coba bayangkan kalau polipnya ada ratusan, kan nggak mungkin kita ambil satu-satu gitu. Jadi kemungkinannya kalau polipnya sampai ratusan gitu ya sekalian dipotong segmennya gitu. Kalau polipnya 1, 2, 3 itu masih kita bisa polipektomi lewat endoskopi, lewat kolonoskopi tadi. Gitu. Terus kalau misalkan memang tidak ada gejala, kita boleh dilakukan observasi. Tapi tentu hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena tadi sudah disebutkan di PowerPoint saya bahwasanya tumor jinak atau polip dia bisa menjadi tumor ganas, bisa jadi resiko tumor ganas. Maksud saya adalah gini, yang namanya tumor jinak, kalau syukur-syukur dia tumor jinak, setelah diangkat selesai. Tapi kalau dia sudah sampai masuk ke tumor ganas, maka pengobatannya berbeda. Nanti akan ada kemoterapi atau bahkan perlu radiasi gitu. Nah, kalau tumor jinak kan nggak ada. Gitu. Jadi tetap itu punya resiko besar untuk bisa menjadi kanker atau tumor ganas. Gitu. Ya, baik dok. Nanti kalau boleh misalnya dirasa belum puas bisa tanya dokter kali ya untuk ini ya. Boleh. Mangga silahkan. Makasih loh dok. Ibu Tina Maria ada loh bersama kita teman-teman. Selamat siang Ibu Tina. Nah, ini satu lagi dok, bagaimana menjaga kesehatan usus dok? Menjaga kesehatan usus minum Yakult yang terbaik. Yang terbaik ya sebenarnya yang paling penting itu otomatis kita banyak makan makanan berserat sebenarnya. Teorinya seperti itu. Serat itu seperti apa? Serat seperti sayuran-sayuran hijau. Kemudian memang di textbook tuh ada dituliskan bahwasanya merokok itu memiliki resiko tumor lebih tinggi sampai 3 kali lipat. Merokok, alkohol berarti mungkin udah mulai dikurangin. Kemudian juga selain itu makan daging merah gitu, daging merah bukannya nggak boleh, memang bagus proteinnya, tapi mungkin harus lebih banyak serat gitu. Kemudian apalagi ya tadi yang produk sponsor juga tuh tadi yang cairan minuman itu ya itu merupakan ya salah satu flora normal sebenarnya. Kalau enggak bisa kita minum yogurt apapun itu mereknya, yogurt juga baik untuk usus gitu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan yang lain yang mau bertanya lagi. Kayaknya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya hasrat teman-teman nih. Tanya boleh nggak? Nah, boleh. Oh, boleh.
Kak Yanti, silahkan Kak Yanti. Berarti itu unsurnya pola makan ya dok ya? Ya, jadi untuk tumor usus ini kan ada faktor resiko yang bisa kita ubah, ada yang memang nggak bisa kita ubah. Yang nggak bisa kita ubah, contoh misalkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian juga faktor resiko genetik keluarga, misalkan ada orang tua yang kena cancer kan kita nggak bisa merubah hal itu gitu. Tapi apa yang bisa modified, apa yang bisa dimodifikasi adalah pola hidup kita. Pola hidup satu dari makanan tadi, lifestyle-nya diperbaiki. Kemudian tentu aktivitas fisik, jadi olahraga yang teratur, kemudian juga menjaga body mass index dalam artian menjaga proporsi tubuh jangan terlalu gemuk gitu. Itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari. Sebenarnya ini bukan hanya untuk tumor usus jatuhnya, jadi ini bisa untuk semua penyakit bahkan gitu. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Oke. Kembali lagi pola hidup ya. Iya. Ya, saya pernah dengar dok. Evi mau nanya. Siapa nih? Saya pernah dengar dok ada mencuci usus tuh apa ya dok ya? Mencuci usus, mencuci usus. Kita sih kalau di kedokteran hampir nggak pernah ya kita dengan sengaja mencuci usus kalau pasien tanpa gejala atau ini. Ya, dok. Yang saya tahu kalau cuci usus tuh kalau misalkan ada tumor atau ada apa yang sehingga kita harus operasi, maka kita bersihkan dengan kita cuci gitu. Tapi ada obat-obatan seperti laksatif yang istilahnya kita minum nanti kita BAB banyak gitu. Kita kosongin benar-benar ususnya kecil jadi kecil, kita kosongin, tapi itu hanya untuk persiapan operasi biasanya. Jadi kalau kita mau operasi otomatis kita akan jauh lebih enak ketika ususnya itu bersih dibanding ususnya yang besar-besar, banyak fesesnya. Otomatis kalau banyak fesesnya kan resiko infeksinya tinggi, resiko kebocorannya tinggi. Ketika kita mau sambung nih usus antara usus mana dengan usus mana kita sambung, ketika di situ banyak kotoran, banyak feses, resiko bocornya tinggi, resiko infeksinya tinggi. Makanya kita bersihkan dulu. Sebelum operasi seperti itu, biasanya kita dietnya langsung diet cair. Seminggu sebelumnya udah diet cair, nggak boleh makan padat lagi. 1 hari sebelum operasi malam kita kasih obat-obatan laksatif yang kita keluarin semua isinya gitu. Tapi itu nggak berguna kalau maksud saya kita nggak pernah menganjurkan untuk orang-orang yang emang nggak ada gejala dan nggak ada rencana operasi. Itu hanya persiapan operasi aja. Oke, makasih dok. Ya, betul. Ini ada lagi yang lain dari Evi ya? Ratih ya. Evi silahkan. Evi sama Ratih. Selamat siang dok. Iya, selamat siang. Mas yang juga teman-teman semuanya siang. Dok mau tanya, kalau misalnya dulu pernah operasi usus buntu, apakah itu juga harus hati-hati? Takutnya nanti ada kaitannya juga ke usus yang lain ya gitu. Apakah ada atau enggak dok? Nah, untuk operasi usus buntu udah berapa tahun ya? Udah lama juga. Kalau ini kan adik saya sama keponakan sama anaknya. Jadi kan kayaknya kok ada jadi kayak ada genetik juga. Nah, kalau adik saya sih sudah lama ya waktu dia masih SD. Tapi kalau anaknya itu kurang lebih mungkin beberapa tahun lalu lah sama dokter Taslim juga di operasinya. Laparoskopi ya waktu itu ya? Iya, di Pondok Indah. Nah, kayaknya dia tuh sering ngeluh walaupun nggak sering sih, tapi kayak asam lambung atau maksudnya suka nggak enak lah perutnya kembung gitu ya. Kalau orang Jawa bilang apa sih? Sebah gitu ya, kayaknya kayak penuh gitu deh. Begah gitu ya. Iya kayak gitu. Apakah itu karena pengaruh makanan atau ada sesuatu juga ya? Maksudnya kan nggak tahu juga seperti apa. Nah, apakah juga puasa itu bisa mengurangi ini keluhannya? Oke.
Yang pertama dari usus buntu itu sendiri. Jadi kalau usus buntu memang fungsinya dia akan mengeluarkan istilahnya sel-sel imun tubuh juga kalau pada anak. Tapi kalau sudah pada dewasa biasanya dia hanya organ biasa, sehingga kalau misalkan diangkat harusnya sih nggak ada masalah gitu. Karena dia kayak umbai cacing gitu aja, dia biasanya terjadi karena ada penyumbatan tuh. Ada sumbatan, ada obstruksi di lumen. Tadi kan sudah saya jelasin juga bahwasanya si usus ini mengeluarkan mukus. Sehingga kita bayangkan kayak selang deh. Selang kita isi cairan, ya, selangnya kita isi air, kemudian selangnya kita sumbat. Apa yang terjadi? Maka di dalamnya sementara selangnya tetap ngeluarin air, di dalamnya ada air gitu. Akhirnya lama-lama tekanan di dalam selangnya ini meningkat. Gitu. Nah, kemungkinan dari situ kemudian makin lama akhirnya bisa pecah. Nah, itulah usus buntu. Kalau usus buntunya sudah diangkat, harusnya nggak ada masalah. Untuk gejala-gejala penyertanya, misalkan kembung biasanya itu mungkin itu ada penyakit lain, misalkan gastritis gitu, atau misalkan memang di lambungnya ada masalah gitu, atau memang ada salah satu resiko sebenarnya bukan hanya appendix ya, maksudnya bukan hanya usus buntu, semua resiko operasi. Semua operasi itu ada resiko yang kita sebut dengan adesi atau perlengketan. Jadi kalau misalkan kita bayangin kalau tangan kita keberset gitu, suka tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, lama-lama itu akan muncul kloid kan. Ada kayak jaringan parut, sama dengan di perut. Kalau di perut juga, kalau setelah operasi ada resiko perlengketan. Jadi usus-ususnya itu ada yang lengket sehingga dia bisa bikin kembung juga gitu. Tapi biasanya kalau dengan laparoskopi, maka resikonya tentu kalau laparoskopi kan sayatannya jauh lebih kecil. Sayatan lebih kecil, otomatis resiko terhadap infeksinya lebih kecil, resiko nyerinya lebih sedikit, resiko perdarahan lebih sedikit, length of stay-nya, rawat inapnya lebih sebentar gitu, dan resiko terhadap terjadinya perlengketan ini juga jauh lebih sedikit gitu. Tapi saran saya, kalau memang sudah sangat mengganggu, kalau misalkan sampai nggak bisa BAB, sampai nggak bisa kentut, kembungnya sampai mual muntah, mungkin itu harus dibawa kontrol lagi. Takutnya itu yang tadi saya bilang ada perlengketan. Tapi kalau misalkan hanya begah-begah sedikit, mungkin itu ada penyakit lain, misalkan ada gastritis, atau ya kadang kan suka telat makan. Kemudian untuk puasa itu sendiri, memang puasa itu mengistirahatkan dari usus-usus. Kadang-kadang dengan puasa itu bisa lebih nyaman gitu, toleransinya, adaptasinya. Karena memang kan biasanya usus kita pakai untuk kerja terus-terusan, mengeluarkan enzim-enzim, sehingga ketika kita istirahatkan, dia akan lebih terasa nyaman, seperti itu. Makasih dok. Dok, satu lagi. Kalau misalnya tadi kan usia kan 50 tahun ke atas ya, lebih banyak ya. Nah, kalau orang tua yang sudah 70 tahun kan biasanya juga suka banyak penyakit yang tadi yang nggak ada terus dikeluhkan gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya sebelumnya ibu itu punya MAH gitu ya, yang dulu juga sempat kronis lah ya, apakah itu nanti ada kemungkinan untuk juga ada gangguan di ususnya gitu dok? Iya, jadi kalau MAH kronis dengan usus biasanya dua hal yang sebenarnya nggak berkaitan ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada, misalkan yang satu ada MAH, yang satu ternyata ususnya ada luka gitu, ada kayak ulkus duodenum juga bisa, di duodenum, di ulkus di usus 12 jarinya, usus kecilnya itu bisa gitu. Untuk usia memang semakin bertambahnya usia, otomatis regenerasi sel juga berkurang, jadi banyak yang muncul. Makanya dari 50 tahun itu kita patokannya 50 tahun untuk mulai screening. Tapi kita jangan berpikiran seperti ini, jangan berpikiran bahwasanya tumor hanya ada pada kasus 50 tahun ke atas lah. Saya masih 40 tahun, masih segar gitu. Saya
nggak usah periksa. Ada beberapa kasus yang kita dapatkan tumor ganas, kanker itu usia wanita usia 19 tahun. Itu sudah ada gitu, 19 tahun, 21 tahun, itu sudah stadium 4 gitu. Maksud saya adalah makin ke sini usia untuk kanker itu semakin muda gitu, karena dengan lifestyle-nya yang berbeda dan juga dari lain-lain resiko-resiko lain juga ada gitu. Maksud saya adalah kalau kita sehat, kalau 50 tahun itu udah wajib lah untuk pemeriksaan medical check up untuk CT scan gitu. Kemudian kalau misalkan kita ada keluhan, misalkan ada BAB berdarah, kita nggak usah nunggu 50 tahun baru check up gitu. Atau ada BAB berdarah, ada benjolan keluar dari anus gitu. Seperti itu. Terima kasih Dokter Denny. Oke. Salam buat Dokter Taslim ya, nggak muncul-muncul. Operasinya belum selesai. Iya, kayaknya dia masih kesulitan di bawah. Mungkin setelah ini saya bantu lagi beliau ke bawah. Baik, satu pertanyaan lagi ya mungkin ya untuk penutup ya dari Rati. Iya, silakan Rati. Dengan teks ya diminta dibacakan. Kalau anak susah makan sayur dan buah-buahan, adakah makanan lain yang bisa menggantikan itu, dong? Ya, jadi memang yang terbaik itu adalah makanan langsung ya. Maksudnya ya jeli-jeli oke. Jadi sebenarnya yang terbaik memang tetap sayuran asli gitu. Jadi kan ada kadang-kadang multivitamin atau suplemen. Dari namanya aja suplemen gitu, artinya penambah. Tetap yang utama itu adalah makanan utamanya adalah sayur dan buah-buahan. Nanti coba mulai dikenali aja. Kemudian untuk jeli-jeli memang bagus gitu, tapi terkadang harus diperhatikan juga gelnya yang sehat gitu untuk jeli-jelinya. Untuk agar-agar bagus, untuk usus bagus gitu, tapi kadang-kadang agar-agar yang anak-anak itu harus diperhatikan. Kadang-kadang mereka jajan suka yang agak kurang higienis gitu. Jadi mending kalau ini bikin di rumah agar-agar tuh bagus gitu. Terus tadi juga yang saya bilang yogurt bagus untuk usus gitu. Ya, karena dia tinggi serat juga, kemudian untuk usus dia bagus. Seperti itu. Soalnya anaknya bukan anak kecil, Dok, udah dewasa. Oh, udah dewasa anaknya. Aduh, kalau gitu ini ya yogurt jelly ya. Kebanyakan tuh anak-anak sekarang susah dong makan sayur gitu ya. Tapi yogurt tapi boleh tuh ya yogurt ya. Kayaknya kan kekinian kan gitu. Harus diganti dengan yogurt ya mungkin ya. Baik, ini setelah pertanyaan terakhir, bagaimana kita tutup sesi saat ini? Sudah 2:30. Iya, kayaknya sudah ya Bu Mutia ya. Iya, boleh. Baik, kalau begitu Dokter Denny Budiman, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan sudah menyediakan waktu buat kami semua. Ini memang kegiatan setiap bulan, Dok, dari kita angkatan 84 dari SMA 1, Negeri 1 Jakarta. Dan kita ada tim yang namanya Poli 84, kami setiap bulan ada diskusi kesehatan. Jadi alumni SMA. Oh ya, sorry, alumni. Merasa kita masih SMA terus ya. Ada Bu Tina nih, Bu Tina kan guru kimia kita ya. Iya, Bu Tina nih. Ya, jadi teman-teman untuk bulan depan kita di Sabtu minggu pertama lagi. Ya, tuh Bu Tina. Bu Tina, apa kabar? Sehat Bu Tina? Alhamdulillah baik. Aduh nih kan. Iya. Pangling. Pangling ya? Wah, pangling. Ya. Iya, Bu Tina terima kasih sudah bersama sepanjang berapa? 1,5 jam ini ya Bu. Kita mau akhiri pertemuan. Sama-sama, terima kasih juga. Ibu Tina mau bicara dulu sekali 1 menit, 2 menit. Kasih komentar ada pertanyaan Bu. Atau ada pertanyaan boleh. Udah cukup. Hanya mengucapkan terima kasih dan doa semoga semua sehat. Amin. Sukses, bahagia. Halo Bu Tina. Dadah. Amin. Ya, halo. Bu Tina itu guru kimia kami, Dok. Zaman kami tahun 1980. Enggak usah disebut ya, Dokter. Ya. Terima kasih banyak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Selalu sehat dong. Materinya. Sehat Bu. Ini kalau kita mau kontak dokter gimana ya, Dok? Maksudnya khususnya ada tadi yang satu yang perlu konsultasi sama dokter untuk anaknya yang tadi ada ratusan polip. Gimana ya, Dok? Oh iya. Boleh nggak? Boleh nggak, Dok?
Boleh ini saya tulis di chat ya nomor handphone saya kalau mau ini langsung. Dokter Denny prakteknya sama dengan Dokter Taslim? Saya di Mayapada sama, saya praktek di Mayapada, Gandaria sementara. Sama pagi saya bantu Dokter Taslim di Fatmawati. Oke. Saya di rumah sakit. Jadi dokter kalau kayak itu apa sih bagiannya dok? Penyakit dalam gitu ya dok? Saya bedah. Oh bedah. Saya bedah umum. Bedah digestif. Mayapada. Kita beri kesempatan dokter mengetik. Oh saya di Mayapada sama dokter Terawan tuh dok. Mayapada di Kuningan ya? Oh, Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Pak rumah sakit. Ya paling saya di situ Mayapada sama Gandaria. Kalau mau check up boleh ke saya. Saya orangnya suka ngobrol. Jadi biasanya satu pasien bisa lama. Bisa banyak pertanyaan ya dok. Iya, saya santai soalnya saya masih saya belum sesibuk Dokter Taslim. Jadi jadi waktu ngobrolnya panjang ya dok? Ngobrolnya panjang. Apa yang mau ditanya silahkan gitu. Iya benar-benar. Belum muncul nih nomornya dok? Iya, belum muncul dok. Udah di enter belum? Sudah ada nih. Udah ya? Oh berarti Oh sorry, ini direct message jadinya ya. Dokter nih pilih kasih nih dokter nih. Sorry. Cuma ke UPI ya? Iya. Ke UPI. Oh iya, saya ya. UPI siapa ya? Aja. Nah, udah dok, sebentar dok. Soalnya ini ada pesanan, jadi saya harus sampaikan nanti. Boleh. Baik teman-teman, Ibu sebentar jadi Dokter Denny Budiman, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan di awal bulan ya 1 Mei. Ini luar biasa. Jadi awal bulan jadi keceriaannya makin kuat, makin semangat. Untuk Nina juga makin semangat Nina. Ya kita dukung terus Nina dalam doa. Nah, terima kasih sekali lagi bersama-sama. Sama-sama terima kasih juga. Terima kasih. Mohon maaf kalau kita kami ada kurang dan keliru kata kepada Dokter Budiman, Dokter Denny Budiman, kepada teman-teman semua. Ya, salam hormat kami juga untuk Dokter Taslim dan sampai jumpa bulan depan kita salam sehat. Salam sehat. Foto dulu kali ya Mutia. Oh iya foto dulu ya. Ayo pakai tangannya salam sehat. Botak pala nih nak. Apa Nin? Yang botak justru keren nih. Oke, tangannya 1, 2. Yang masih belum kelihatan layarnya silakan dibuka. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat. Salam hormat. Salam sehat. Izin live ya. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Teman-teman terima kasih. Ya. Yang lain mau stay, mau ngobrol silahkan. Bu Tina, apa kabar Bu Tina? Aduh, ya Bu Tina kan langsung live. Ya, Bu Tina langsung. Ada yang mau bahas vaksin nggak? Kayak apa? Bahas vaksin. Itu ada Dokter Yanti ya? Dokter Yanti ada? Nggak ada, udah nggak ada. Oh, nggak ada. Masih ada. Dokter Yanti. Apa Yanti apa? Kenapa? Maksudnya ada kesempatan vaksin lagi? Vaksin apa ya? Vaksin COVID kan banyak juga teman-teman yang belum ya. Nah, gini kan vaksin COVID itu. Agus divaksin lagi. Ntar gue heboh lagi dong. Episode kedua. Episode 2 lucu banget itu, serius sumpah lucu banget. Ini boleh di stop nggak sih recordingnya? Stop.